Ya, ya. Jadi menurut saya begini, hari ini ada fenomena menarik ya menurut saya. Jadi ruang-ruang seni itu sudah berpindah ke ruang virtual, dari ruang-ruang sosial ke ruang-ruang virtual. Dan fenomena ini saya kira bagi seniman juga ini ya satu tantangan ya, satu tantangan bahwa ini realitasnya terjadi seperti ini dan kemudian seniman harus mampu masuk ke ruang itu juga, karena bagaimanapun dia harus berkarya karena memang kebutuhan dia yang harus berkarya dan dia harus masuk ke ruang itu. Nah, soal apakah itu bernilai atau tidak, saya kira cara melihatnya juga harus berbeda. Nilai-nilai yang mungkin bisa kita serap pada saat misalnya teater ya. Teater kalau pentas kemudian berhadapan langsung dengan penonton, kemudian sekarang misalnya pindah ke ruang-ruang virtual, ke ruang-ruang sempit seperti ini, itu tentu nilainya akan berbeda. Pertemuan-pertemuan itu, nilai-nilai dari pertemuan itu akan berbeda, komunikasinya pun akan berbeda, sentuhan emosionalnya pun akan berbeda. Artinya di sana sesungguhnya ada jarak yang ini membuat seniman harus mampu mengakali bagaimana jarak ini juga bisa dia tempuh. Itu bisa juga berkomunikasi, bisa juga berekspresi dengan cara-cara yang berbeda. Nah, apakah ini akan menghadirkan satu nilai estetika yang baru? Kita tentu akan menunggunya karena ini adalah fenomena baru, meskipun tidak juga baru ya kawan-kawan seniman yang misalnya berkarya di dunia virtual, kemudian misalnya di YouTube dan lain-lain, misalnya itu sudah cukup lama. Tetapi apakah ini menjadi satu model estetika tersendiri bagi kita ke depan kalau ini terus berlanjut, misalnya kemudian seniman-seniman menemukan bentuk-bentuk baru, model-model baru, estetika baru, sehingga kenikmatan orang nonton teater, misalnya karena teater SK itu juga akan sama nilainya ketika orang menonton teater di ruang-ruang virtual ini. Saya kira begitu sementara, Amina. Begitu ya, Mas. Jadi nilainya berbeda, tapi apakah misalnya jadi kita bisa agak putus-putus, Mbak. Coba diulangi lagi, enggak? Pergeseran nilai ya? Iya, itu apakah hanya bergeser atau macet ya? Oke, saya tangkap mungkin ya, karena pergeseran nilai itu kan terjadi ketika ada pergeseran ruang. Pergeseran ruang, pergeseran bentuk ya. Hari ini pergeseran ruang dan waktu. Ya, ruang dan waktu bagi dunia kesenian itu sangat penting ya. Begitu ruang dan waktunya berubah, maka nilai-nilai itu tentu akan bergeser. Bergeser itu bukan maknanya bahwa yang positif menjadi negatif, tidak. Tetapi berubah dia nilai itu. Ya, bukan antara positif dan negatif, tapi perubahan atau pergeseran nilai itu terjadi dalam pola waktu, ruang dan waktunya, gitu ya. Ketika ini misalnya pertunjukan teater yang dipertunjukkan langsung ke depan publik dibandingkan dengan pertunjukan di ruang virtual, tentu nilainya akan bergeser. Orang menonton sebagai penonton, sebagai penyaksi atau penikmat juga akan berbeda. Saya tidak tahu apakah kenikmatan ketika orang nonton teater yang langsung akan juga bisa tergantikan kenikmatannya ketika kita nonton teater di ruang virtual seperti ini. Tetapi
Tapi terlepas dari persoalan itu, saya kira ini adalah ruang perayaan baru menurut saya. Ruang perayaan baru bagi seniman, bagi para kreator untuk mampu beradaptasi terhadap ruang apapun. Saya kira di situ nilainya, karena seniman di sini ditantang sebagai seorang kreator. Ini loh kondisinya, Anda harus masuk ke dalam ruang dan waktu yang berbeda yang selama ini Anda geluti. Oke. Dan ketika itu terjadi, seniman harus mampu menciptakan yang karya-karya yang mengandung nilai-nilai yang mungkin tidak jauh berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Hanya saja ruang dan waktunya yang berbeda. Saya kira itu. Oh, terus perihal ini mas, ya, seni ya, seni karena ruang waktu bisa digapai oleh siapapun ya kan. Akhirnya siapapun yang itu dia bisa melakukannya video atau lukisan, dia ini disebut sebagai seniman gitu. Padahal seni buat seni tidak bisa semudah itu, tapi yang bisa semudah itu ya. Orang kan soalnya ada pergeseran. Meskipun agak putus-putus ya, tapi saya nangkap ininya ya, nangkap poinnya. Oke, bahwa ini ruang adalah ruang yang sangat terbuka. Karena semua masyarakat yang mempunyai akses terhadap ini. Justru pertama kalau kita mau lihat bahwa ini potensi besar bagi dunia dunia tontonan, terutama misalnya dunia seni pertunjukan. Kalau kita lihat ya bahwa karena ini ruangnya sudah semakin luas terbuka, semua orang bisa mengakses, yang punya HP, yang punya internet dia bisa mengakses gitu. Dan ini sebetulnya ruang yang sangat baik untuk mensosialisasikan karya-karya kita. Terlepas dari pertanyaan bahwa ini nanti siapapun bisa berkarya, bisa siapapun yang bukan seniman yang karyanya mungkin masih baru dan lain-lain. Oke, itu saya kira tidak masalah karena memang filternya atau penyaringnya itu adalah terdapat pada setiap orang, pada setiap penonton. Jadi siapapun bisa menjadi penyaring, siapapun penontonnya itu akan secara bebas dia menilai karya yang dihadirkan di ini, dan juga dia bebas menjadi kritikus dalam tanda kutip, karena hari ini misalnya kalau kita bicara kritikus seni itu sudah ya boleh dikatakan mati segan, tak mau begitu. Dan dalam kondisi seperti itu kritik memang hadir atau apresiasi itu hadir dari publik langsung gitu. Dan ini saya kira juga fenomena yang baru, pergeseran antara ruang dan waktu, juga pergeseran nilai, juga pergeseran ruang, pergeseran cara berpikir orang, pergeseran cara menonton orang. Artinya kita tidak lagi bisa mendikotomi bahwa satu pertunjukan ini bernilai berbeda dengan pertunjukan yang lain, karena setiap orang punya cara menilainya masing-masing. Saya kira itu. Terus kira-kira bentuk pertunjukan begitu ya mas, dalam ruang. Ada nggak ya dari seniman itu inovasi baru bagaimana mempertunjukkan sebuah pementasan bentuk virtual, artinya pemainnya itu misalnya dalam kondisi ini nah itu kemudian menyajikan. Saya membayangkan begini, dulu di tahun-tahun 90-an kalau tidak salah saya, ada istilahnya teatronik ya, teater elektronik. Ini dalam istilah orang-orang teater elektronik, teater yang kemudian ditampilkan di televisi. Jadi dua media yang dia mainkan, media panggung dan
dengan media elektronik. Tetapi kemudian mungkin terjadi stagnasi dalam konsep ya menurut saya, sehingga apa yang disebut sebagai teater elektronik itu belum betul-betul menemukan bentuknya yang seperti apa. Nah, hari ini saya kira itu relevan kembali kita bicarakan teater elektronik dalam konteks teater ya, teater elektronik, bahwa kita menciptakan panggung di ruang yang lebih kecil gitu. Panggungnya mungkin bisa saja panggung teater, panggung yang biasa, tapi kemudian permainan kamera menjadi hal vital di situ, karena dia bermain di dua media itu. Jadi model-model pertunjukan seperti ini akan sangat terbuka penggaliannya, pencapaiannya sangat terbuka. Setiap seniman akan punya cara yang berbeda. Apalagi sudah masuk dengan sentuhan-sentuhan media sinematografi ya, media elektronik. Ini tentu akan akan menghadirkan tantangan yang baru lagi. Bagaimana kalau misalnya acting di atas panggung yang jaraknya sangat jauh, misalnya hari ini mungkin bisa di close up gitu, ekspresi pemain dan penonton bisa menyaksikannya bisa secara langsung. Tetapi akan jadi persoalan bagaimana dengan film? Ini teater apa film gitu. Ini kan perlu didiskusikan lebih lanjut, bagaimana posisi teater, misalnya dalam konsep teater ya, bagaimana posisi teater di era digital yang seperti ini, bagaimana posisi penonton, bagaimana posisi ini. Tetapi bahwa ini adalah, saya ulang sekali lagi, bahwa ini adalah perayaan bagi seniman justru menciptakan karya-karya baru yang lebih inovatif. Dan justru ketika orang-orang teater yang dulu mungkin dia tidak pernah terbayangkan bahwa dia harus main di depan kamera misalnya, hari ini itu terjadi. Dia harus mampu beradaptasi dengan ruang dan waktu yang lain, dengan satu kotak gambar begitu. Dan ini terjadi. Meskipun kalau kita lihat ada cukup banyak, misalnya pertunjukan teater itu ditampilkan kembali persis pertunjukan di panggung, kemudian ada direkam gitu, dan bagi saya itu sah-sah saja, tetapi itu tetap sebagai sebuah pertunjukan yang direkam, itu bersifat dokumentasi dari sebuah pertunjukan, dan orang menonton pertunjukan teater sebagai sebuah dokumentasi. Akan berbeda kalau kemudian dia menciptakan teater dengan memadukan atau mengkolaborasikan dengan digitalisasi. Saya kira itu. Sudah banyak pertanyaan ya, sepertinya. Iya. Coba saya lihat. Ini ada pertanyaan dari mana? Gimana antusiasme nonton di era digital sama dengan offline? Ya, tentu kita hari ini belum bisa mengukur ya. Saya juga belum pernah melakukan penelitian itu, tetapi kita bisa menjawabnya mungkin dengan cara-cara seperti ini. Soal antusiasme, kalau dipertunjukkan langsung, boleh jadi kita sebagai pekerja seni atau pekerja teater bisa memaksa dalam tanda kutip untuk orang masuk ke dalam ruang pertunjukan, dan dia membayar itu, dan dia tidak boleh keluar selama pertunjukan misalnya. Ya duduk di situ, menarik atau tidak menarik misalnya pertunjukan itu. Tetapi di ruang virtual kita tidak bisa memaksakan itu. Ya, kita tidak bisa, ya orang sambil makan mungkin menonton itu, sambil nyanyi-nyanyi, sambil tidur-tiduran gitu, dan itu bebas sekali. Tidak ada ruang konvensi-konvensi lama tentang adab dalam menonton sebuah pertunjukan begitu. Kalau di Eropa kan adabnya harus pakai jas, pakai sepatu dan lain-lain misalnya gitu ya. Kalau itu tidak terjadi di ruang ini. Orang bisa saja memakai apapun, orang bebas sekali. Jadi soal antusiasme,
belum bisa diukur. Kita hanya bisa melihat misalnya berapa angka orang menonton ini misalnya gitu kan. Sama kalau ketika kita live ini berapa orang yang mengikuti diskusi ini misalnya. Jadi tapi kalau kita kaji yang lebih dari perspektif yang lain soal antusiasme, saya kira akan sangat terbuka luas ya. Akan sangat terbuka luas. Pertunjukan itu bisa disaksikan oleh lebih dari penonton yang ada secara konvensional. Misalnya secara konvensional di ruangan itu ada 300 orang, kapasitas 300 orang ya harus ditonton 300 orang. Tetapi di dalam pertunjukan yang virtual itu bisa ditonton lebih dari 300 orang, bisa ribuan bahkan kalau memang itu benar. Saya kira itulah cara melihatnya. Ya, berarti sebenarnya ada potensi ya, betul. Justru ada potensi. Terus ada pertanyaan lagi nih Mas, bagaimana energi yang dihasilkan dari getaran dari ombak tawa. Sorry, kurang jelas pertanyaannya. Bagaimana dengan politik energi hasil dari getaran semua? Oh, oke. Mungkin saya agak kurang jelas, tetapi mungkin yang dia maksud adalah kemungkinan baru dari dunia estetika ya. Itu sangat terbuka ya. Apakah itu hadir dari suara, apakah hadir dari bentuk, apakah hadir dari rupa dan lain-lain. Karena hari ini kalau kita bicara sekat-sekat definitif dari dunia seni, itu sudah seolah tidak relevan lagi. Kalau kita mau bicara seni pertunjukan itu hanya tari, musik, ya, teater misalnya seperti itu. Hari ini tidak relevan lagi misalnya antara teater dan tari itu sudah seolah-olah sudah tidak berbeda misalnya. Teater tubuh misalnya juga bentuknya juga seperti teater tari, musik juga begitu. Jadi apalagi ada rupa misalnya, performance art misalnya. Seni rupa pertunjukan itu kan sudah lama sebetulnya kalau kita bicara antara sekat-sekat definitif dari dunia seni ini. Hari ini tidak relevan. Kalau kita bisa lihat pertunjukan virtual terakhir yang dilakukan oleh Afrizal Malna misalnya di YouTube itu kan sangat simbolik gitu. Kita tidak bisa menyebutnya itu teater, itu musik, apa itu tari atau apa, tetapi itu suatu pertunjukan yang memadukan semua hal yang tidak lagi dalam satu frame definisi ini panggung, ini gerak, ini bukan gerak. Jadi sudah sangat luas sesungguhnya, dan media digitalisasi hari ini, media digital virtual ini hari ini justru memberi ruang itu semakin besar. Saya kira itu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi nih. Ya. Uang sebagai potensi apa ya? Gimana? Ini ada Mbak Labibah ini. Iya. Sponsorship ya atau gimana? Iya, kemudian sponsorship. Kalau Oke. di luar viewers. Ya, menurut saya terbuka ya. Apapun itu kemungkinannya terbuka ya menurut saya, sponsorship apa. Karena mau tidak mau founder yang selama ini memberikan bantuan dan ini kepada dunia seni juga dia harus bergerak ke ruang yang sama gitu. Kalau selama ini misalnya kita mengiklankan mereka lewat misalnya poster dan lain-lain gitu, saya kira iklan atau kompensasi yang bisa dilakukan kerjasama dengan sponsorship adalah bisa dengan media digital seperti ini. Justru menurut saya
akan memberi ruang yang lebih luas bagi sponsor. Hanya saja memang kalau tadi berbicara tentang viewer misalnya di YouTube dan lain-lain yang biasanya iklan akan lebih senang kepada yang seperti itu. Ini menurut saya juga tantangan bagi pekerja seni, bagaimana menciptakan satu pertunjukan, satu kesenian yang dapat menggait banyak penonton, viewer, banyak penonton gitu, pertunjukan yang seperti apa yang digemari. Meskipun kadang kita juga harus memikirkan segmen-segmen tertentu. Tidak juga bisa kita melakukan generalisasi semua penonton untuk bisa masuk ke pertunjukan kita. Karena menurut saya kita harus juga melakukan segmentasi, misalnya teater SK misalnya melakukan pertunjukan yang mungkin ideologinya dalam tanda kutip lebih religius, Islam dan lain-lain. Tentu segmennya adalah segmen-segmen itu. Dan di sana sesungguhnya peluangnya. Saya pernah beberapa kali menulis tentang teater SK, salah satunya saya masih ingat itu iman teater SK gitu. Jadi SK ini punya satu ideologi, punya satu iman begitu yang itu menjadi satu style atau gaya atau model dari pertunjukan teater SK, dan saya kira dia punya segmen sendiri. Kalau kemudian ingin memperluas segmen itu, tentu saja ada banyak cara dan itulah saya kira tantangan dari kerja kreativitas seniman. Saya kira itu. Iya, dan ada media dan lain sebagainya gitu yang lupa gitu ya Mas ya. Itu juga sebenarnya ada potensi dimana kalau misalnya kita tidak mampu menyajikan kesenian yang bagus begitu ya, itu malah menggeser seniman-seniman ya, posisi seniman-seniman dengan seniman-seniman baru yang jalanannya masih sangat singkat gitu Mas ya. Ya, jadi ini memang dilema juga bagi soal nilai tadi ya. Seniman-seniman lama mungkin misalnya yang tidak familiar dengan dunia virtual ini tentu saja akan kagok, akan akan merasa canggung ketika masuk ke dunia yang seperti ini. Dia harus juga kalau ingin tetap eksis dan masuk ke dalam ruang virtual ini, tentu saja dia harus ambil bagian itu. Tetapi boleh saja dia tidak ambil bagian, karena menurut saya tetap saja ada nilai-nilai lain yang ada pada diri seniman-seniman senior kita ini, bahwa hari ini kalau kita bicara tentang tubuh sosial, tubuh virtual yang kita lihat hari ini di media ini di satu kotak HP ini misalnya, ini kan tubuh virtual yang tentu berbeda nilainya dengan tubuh sosial. Dan ketika kita bicara dalam konteks seperti itu, seniman-seniman lama, seniman-seniman senior, seniman-seniman tua ya dalam konteks umur misalnya, dia tetap bernilai meskipun dia tidak masuk dalam ruang virtual seperti itu. Karena berbeda. Sama misalnya buku ya, buku dengan e-book misalnya ya, orang masih lebih nyaman misalnya membaca buku secara fisik dibandingkan misalnya dia membaca di e-book misalnya. Nah, ini kan adaptasi ruang dan waktu yang memerlukan waktu yang panjang untuk bisa terbiasa dengan ruang yang seperti ini. Sehingga menurut saya seniman-seniman tetap saja dia misalnya penting berteater di ruang ini, meskipun ya kita berharap ini cepat usai ya. Artinya teater di panggung konvensional itu pasti tetap dibutuhkan, meskipun banyak pakar yang meramalkan bahwa akan terjadi perubahan kebudayaan setelah ini, perubahan pola hidup, pola pikir, dan itu biasanya memang merubah juga cara-cara seniman berkarya, cara-cara seniman menciptakan kreativitas. Kira itu.
Ada lagi pertanyaan nggak teman-teman? Ya, kayaknya tadi banyak. Ya, Pak. Saya scroll sebentar. Silakan yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Ada. Sejauh ini perihal investasi digital gitu mas? Ya, kalau yang musik gitu ya. Ya, ya. Itu kan sudah tidak menggunakan alat musik yang konvensional begitu karena sudah menggunakan musik elektrik begitu. Ya, kita mungkin harus membedakan ya antara media dia seniman berkarya dengan media publikasinya. Kalau misalnya kita masih menganggap bahwa media ini YouTube dan lain-lain ini sebagai satu media publikasi saja, tentu saja dia akan hanya berfungsi dan berperan sebagai media publikasi karya-karya kita. Sementara kita berkarya masih tetap dengan alat-alat konvensional, kan, dengan keyboard dan lain-lain. Jadi dan kalau ke depan, saya kira akan berkembang bahwa dunia virtual seperti ini akan menghadirkan satu estetika yang berbeda. Bisa saja sekarang kan sudah ada misalnya kolaborasi di berbagai daerah, kemudian dia bermain di dalam satu ruang sendiri, gitu, dan kemudian medianya juga, media bunyinya juga tidak sekedar media alat konvensional, tapi sudah media bunyi yang beragam, gitu. Apapun bisa menjadi bunyi apapun, baik itu yang datang dari alat-alat tradisional, alat-alat profesional, maupun alat-alat yang elektronik. Tadi ada pertanyaan, 2-3 pertanyaan. Mbak Labibah ya? Ya, gimana? Suku seni sendiri mengambil segmen yang mana katanya mas? Oke, suku seni mungkin lebih ini ya, lebih ke tradisi ya, karena kita bergerak dari memang kebudayaan Melayu, basisnya seperti itu, meskipun kita tetap memperluas cakupan dari kebudayaan Melayu itu sendiri. Artinya segmen yang kita bidik itu bisa luas, tidak hanya orang-orang yang mengerti tentang kebudayaan Melayu. Tapi misalnya begini, karya-karya yang saya ciptakan misalnya itu selalu berangkat dari sejarah Melayu, budaya Melayu, misalnya di Langgar Toda, kait orang laut dan lain-lain, yang itu saya olah sedemikian rupa sehingga segmennya bisa saja luas. Tapi bahwa ada pesan atau ada ideologi atau ada keberpihakan di dalam karya itu soal bagaimana misalnya konservasi lingkungan dan lain-lain terkait dengan kebudayaan, seni lingkungan dan lain-lain, itu saya kira yang juga akan membantu memperluas segmen kita. Jadi tidak hanya penonton yang segmen, tetapi juga para pecinta lingkungan, mereka para aktivis lingkungan, juga seniman-seniman yang bergerak di tema-tema lingkungan dan lain-lain. Saya kira itu suku bergerak di segmen seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Puspa Rudolf. Seni mungkinkah menjadi ladang bagi seniman di Indonesia selama 5 tahun ke depan, Mas? Masih relevan tidak? Ya, terima kasih. Ini mungkin agak sifatnya meramalkan gitu ya, tetapi kalau kita lihat indikasi-indikasi yang terjadi hari ini, saya kira sangat mungkin ya, karena perkembangan teknologi hari ini
sudah semikian dahsyat gitu. Dan semua orang bisa masuk, mulai dari anak bayi dan sampai orang tua. Kita seolah-olah punya satu style, satu model pergaulan yang baru. Dan ketika itu terjadi, tentu akan ada model-model cara berkesenian juga yang baru. Orang menilai kesenian tidak hanya misalnya dari nilai-nilai sakralitasnya misalnya, dan sakralitas juga akan bernilai berbeda. Sakral dulu, sakral sekarang itu berbeda misalnya. Humanisme juga bernilai berbeda. Jadi saya kira, kalau saya juga tidak berani yang meramalkan sekitar 5 tahun, tapi kalau kita lihat dari indikasinya, saya kira mungkin saja. Terus ada pertanyaan lagi nih Mas, katanya mengenai teater gitu ya. Karena sekarang kan sudah serba era digital gitu. Nah terus apakah teater itu yang di ruang offline gitu, di suatu ruangan teater itu masih relevan atau begitu? Untuk saat ini sih mungkin ya soal relevan atau tidak relevan, ya pasti relevan. Karena menurut saya belum bisa tergantikan ruang sosial itu dengan ruang virtual hari ini. Kita belum puas di teater yang biasanya bisa kita lihat dengan mata yang luas. Akhirnya kita harus melihat satu peta ruang di depan kita, dan justru perjuangan menontonnya itu juga berbeda. Kenikmatan mengambil nilai-nilai, menyerap nilai-nilai, meresepsi nilai-nilai yang ada di teks pertunjukan itu juga berbeda gitu. Jadi relevansinya harus dilihat bahwa dia menurut saya tetap relevan. Kalau misalnya wabah ini berakhir dan kita kembali ke ruang-ruang sosial yang lama, meskipun ada perubahan paradigma sosialnya, tetapi saya kira tetap relevan. Jadi jangan khawatir misalnya panggung-panggung akan sepi gitu, menurut saya ya, prediksi saya akan sepi dengan yang teater, dan di sana kemudian saya kira juga akan terjadi benturan atau pergesekan antara dunia sosial dengan dunia virtual ini, tarik menarik, kolaborasi gitu terus menerus. Ini akan terjadi pergesekan terus menerus, dan ini menarik menurut saya, sehingga yang konvensional juga masuk ke dalam ruang-ruang baru, media-media baru seperti ini. Dan ini menarik, justru bagaimana tradisi kemudian hidup dalam wajahnya yang baru. Kebudayaan lama itu bertransformasi ke dalam bentuknya yang baru, dan orang menyerap nilai yang makin kaya gitu. Yang tidak hanya bisa diserap oleh orang-orang kampung, tapi orang-orang kota juga menyerap, oh ini ada ritual seperti ini, tapi kemudian di media baru dia menjadi sesuatu. Saya kira sangat akan terus relevan. Ya. Terus kalau misalnya ternyata kondisinya semakin memburuk gitu ya, itu tidak benar seperti benar ya. Kalau misalnya kemudian ada perubahan sosial begitu ya, berarti kan perubahan terhadap kesehatan harus ada ya Mas, dan pasti ada gitu ya. Pasti ada. Dan bagaimana kira-kira menanggapi akhirnya kita hidup dalam dunia virtual dan seni pun terpaksa terus digeser ke era virtual begitu. Saya kira itu tadi yang sejak awal saya katakan, bahwa seniman ini orang yang kreatif ya, kalau kita bicara di ruang kesenian. Jadi saya kok tidak khawatir ya bahwa seniman ini akan misalnya sutup dan nggak bisa berkarya di panggung nggak ada penonton dan dia mengeluh. Tidak, saya kira tidak begitu. Dia akan selalu mencari ruang-ruang baru, selalu mengikuti proses zaman. Karena kesenian itu lahir di zaman, lahir dari masyarakat dan kemudian kembali ke masyarakat. Betul bahwa kesenian itu tidak lahir dari ruang kosong. Sekali lagi, kesenian tidak lahir dari ruang kosong, dia lahir dari masyarakat. Masyarakatnya bergerak kemana, dia akan ikut kemana. Dan ketika dia ikut dalam pergerakan perubahan budaya di sebuah masyarakat, dia juga ikut. Dia akan beradaptasi, dan seniman akan sangat cepat
melakukan adaptasi itu. Saya kira kita bisa lihat loh sekarang sebulan 2 bulan ini seniman banyak sekali mencipta karya-karya yang menurut saya mungkin tidak terbayangkan karya-karya itu sebelumnya. Hari ini semakin menarik. Tinggal lagi bagaimana sekarang stakeholder, peran pemerintah, peran lembaga-lembaga lain. Terus ada yang minta tips nih, Mas. Oke, baik. Tipsnya bagaimana ya ketika kita mengadakan pentas virtual begitu, tapi tetap memiliki minat yang sama seperti pentas offline dan esensinya pun tetap terasa. Gimana ya? Mungkin mengukur soal nilai ya. Soal nilai ini susah mengukurnya. Sangat subjektif kadang gitu. Jadi setiap orang mungkin punya nilai yang berbeda, punya rasa yang berbeda. Ketika dia melakukan proses kreatif, mencipta begitu, ini kok rasanya nggak enak. Ketika kita main di panggung dengan bebas, berekspresi di ruang yang cukup besar gitu, dan orang nonton dengan sangat bebas, tiba-tiba kita harus di satu frame yang sangat terbatas, dan kita acting, dan tetapi kan sebetulnya itu tadi di sana tantangannya, kenikmatannya dari mana? Kenikmatannya ketika dia mampu mengecilkan, menyusutkan gitu, gerakan-gerakan yang besar itu menjadi kecil, ekspresi-ekspresi besar itu menjadi ekspresi yang kecil, yang sesungguhnya kita juga berbicara langsung dengan penonton. Mungkin akan lebih dekat. Ketika kamera kita lebih dekat, maka kita akan lebih dekat dengan penonton saat itu. Itu yang mungkin tidak terjadi pada pertunjukan di konvensional, di panggung yang besar. Kita berteriak jauh-jauh dan ekspresi kita juga tidak terlalu terlihat. Jadi soal kenikmatan, soal nilai, soal rasa, tentu itu persoalan subjektif. Tetapi tips yang mungkin bisa kita ambil adalah enjoy-lah berkarya, nikmati karya itu, dan mampu secara cepat beradaptasi dengan ruang dan waktu yang ada. Jadi kita tidak boleh memaksakan gitu. Saya harus pentas juga di panggung yang besar. Gitu. Tidak bisa memaksakan itu, sehingga kita juga stres sendiri. Kita harus menarik diri ke dalam. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini, dalam panggung seperti ini? Ya, saya kira seniman sangat mampu. Kreatif. Ya, berarti kemampuan beradaptasi itu yang paling harus dimunculkan ya, Mas. Iya, betul. Dan harus cepat gitu. Pikir, mencari, mendalami, menggali potensi-potensi. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya. Nanti ini mungkin kami save aja, teman-teman bisa melihat ulang kalau yang belum punya kesempatan nonton sekarang. Oke. Gak ada yang lagi, teman-teman, silakan. Oke. Mungkin cukup ya. Ya, kayaknya juga, Mas. Ada yang disampaikan lagi, Mas? Ya. Mungkin terakhir terima kasih kawan dari TTRSK. Sudah cukup lama juga saya tidak main ke sana, terakhir memang tahun yang lalu. Tapi saya terus mengikuti perkembangan kawan, terutama di medsos, dan sesungguhnya kita seperti ini kan menjadi lebih dekat gitu ya, dan meskipun jarak kita jauh, nah ini salah satu fungsinya. Kita juga bisa sesekali mungkin kita bisa berkolaborasi dalam karya gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya, sudah membagi ilmunya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Mina. Ya, semoga panjang ya, Mas. Oh ya, saya siap nanti diskusi di tema yang berbeda. Iya, siap. Ya. Mas,
mau baca puisi dulu nggak Mas? Salah satu karya Mas Marhalid. Baca Boleh satu. apa ya? Saya panjang-panjang soalnya. Nanti Nggak apa-apa, Mas. sampai buka puasa loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ngabuburit. Oke, ini kayaknya permintaan Pak Labibah juga ini. Baik. Saya baca puisi yang pendek ya. Ya. Eh, mungkin ini tentang gunung-gunung ya, karena di Jogja itu banyak gunung. Oh iya. Ya. Api gunung. Api gunung. Dari akar tanah dan urat birahimu yang menjalar pada siklus musim melingkar. Maka aku hidup dalam nafas panas. Liang ini sebuah janji. Jika kelak para waktu memuncak, muntahkan aku, sepah aku, sampai jauh, sampai dapat kugapai segala yang pernah namai sebagai cinta api pada bumi. Ya, makasih. Terima kasih Mas. Oke, makasih ya. Oke. Jumpa lagi. Terima kasih banyak Mas. Oke. Ya, Selamat berbuka puasa. sama-sama. Bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.